Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kurnia Channel 80. Oke, kali ini kita akan membahas tip dan triknya ya, sahabat. Tentang apa? Ini tip dan trik yang ya sepele, tapi mungkin berguna bagi sahabat semua. Karena pernah bikin tutorial perbaikan lampu LED dengan cara di jumper ya, sahabat. Yang ada yang komen katanya itu tidak kuat, 1-2 jam pasti kebakar lagi. Sebenarnya itu kalau pakai lampu LED yang bermerek itu bisa tahan lumayan lama ya, sahabat. Tapi kalau kayak pakai lampu LED abal-abal nih, yang kayak begini, yang tidak ada rangkaian elektroniknya, itu biasanya emang cepet kebakar ya, sahabat, kalau cuma di jumper. Oke, kali ini tip dan triknya apa? Kita akan coba gimana sih cara mengganti lampu LED SMD nya bila kita mau memasangnya dan kita punya penggantinya. Gimana caranya dan apa aja alatnya? Oke, sahabat, kali ini kita akan bikin alat sederhana ya, sahabat. Mungkin boleh dibilang alat jadul, tapi ini gampang untuk dibikin. Cari aja ya, sahabat, kaleng, baik kaleng susu, bekas rokok, bekas segala apapun. Dibentuk begini ya, sahabat. Nih, kita udah bikin. Ini dibentuknya begini, kita sobek begini. Ntar nanti tutupnya jangan kita kemana-manain. Nah, kita bikin ini pakai ini ya, pakai minyak goreng. Ini fungsinya sebagai kompornya, sahabat. Kompornya atau pemanasnya. Ini dibikin kayak begini ya, sahabat. Ini pakai kaleng dibolongin, terus dimasukin ke sini. Jadi kayak ada sumbunya, kayak kompor-kompor biasa ya, sahabat. Tapi ini pakai memanfaatkan minyak goreng. Jadi tahan lama dan murah meriah, dan pasti sahabat punya ini. Setelah kita membuat alat seperti ini, kita akan coba nyalain, sahabat. Nah, kita nyalain. Meskipun pakai minyak goreng ini lumayan ya. Panasnya dan nyalanya itu kayak lilin, kayak pakai minyak tanah. Nah, gimana selanjutnya? Kita masukkan ke sini, sahabat. Kita masukkan ke bawah tadi lubang yang kita bikin dari kaleng bekas rokok atau bekas susu, sahabat. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat nanti akan mati. Oke, sahabat, kita akan tunggu panas. Kita simpan di sini. Kita akan tunggu panas. Kapan katanya panasnya? Ya, nanti kita akan coba untuk mengecek panasnya itu segimana sih, seberapa panas, dan pakai apa untuk mengukur panasnya. Gampang ya, sahabat, gampang sekali dan mudah sekali. Kita tinggal siapin timah solderan ya, sahabat. Nah, kita cek ini panasnya itu udah panas apa belum. Oke, kita akan putarkan kameranya dan kita coba tes pakai timah ini ya, sahabat. Kalau dia udah leleh, dia udah cukup panas dan udah bisa kita gunakan untuk membukanya. Oke, ternyata belum panas. Jadi kita akan tunggu terlebih dahulu sampai panas yang diinginkan nyampe ya, sahabat. Oke, kita tadi skip ya, sahabat. Kita nunggu sampai 1-5 menit karena untuk mempersingkat durasi, jadi tadi kita skip. Oke, kita akan coba nih sampai gimana. Nah, sampai si timahnya ini bisa leleh ya, sahabat. Nah, ini udah kelihatan tuh, si timahnya itu bisa leleh ya, sahabat. Nah, ini berarti menandakan si panasnya ini udah cukup, sahabat. Ini udah cukup, jadi akan kita gunakan. Gimana sih cara mencabutnya?
Jadi sekali lagi Kurnia Channel nih di sini memanfaatkan barang-barang bekas. Gimana cara menggantinya dan cara mencabut LED SMD ya sahabat. Nih, Kurnia Channel punya lampu SMD, LED SMD. Ini bekas lampu ini ya sahabat, lampu LED yang 40 watt yang tabung panjang ya sahabat. Ini kita buka dalamnya nih. Kebetulan ini si lampu LED Philips ini nih, di dalamnya itu ada yang kayak begini ya sahabat. Kalau lampu LED yang panjang, yang tabung panjang, dalamnya sebenarnya LED, tinggal kita pecahkan dan pasti dalamnya ada ini ya sahabat. Nah, kita manfaatkan barang bekas ini, akan kita gunakan untuk mengganti lampu-lampu LED yang kayak begini ya sahabat. Jadi yang rusaknya kita bongkar dan kita ganti pakai lampu LED bekas ini ya sahabat. Oke, akan kita coba membukanya. Gimana caranya sahabat nih? Begini. Kita taruh dan kita panaskan ya sahabat. Kita panaskan. Tinggal kita tekan ya sahabat pakai pinset. Yang satu untuk menekan. Nih. Awas ya sahabat, hati-hati ini panas banget kaleng. Kita tekan aja di sini. Awas, hati-hati. Jangan terlalu buru-buru ya sahabat. Nanti ini akan rusak si lampu LED-nya ini. Jadi kita tunggu, biarin dulu. Kita biarin dulu sampai panasnya cukup. Nanti kalau panasnya cukup, tinggal kita cabut ya sahabat. Belum. Kita akan tunggu sampai dia si timahnya itu leleh. Tunggu sampai timahnya leleh. Nanti gampang ya sahabat, kalau kita goyang-goyang, tapi jangan terlalu keras, nanti akan rusak si lampu LED-nya ini. Nah sahabat, ini udah tercopot ya sahabat. Nih, lampu LED-nya ini udah terlepas nih. Nah, lampunya kayak begini sahabat. Gampang kan sahabat, mudah. Oke, selanjutnya akan kita coba pasangkan. Tadi kan ngebukanya sahabat, mungkin sahabat pengen tahu juga gimana sih cara masangnya. Oke, kita akan simpan dulu si lampu LED-nya ini. Kita simpan. Nah, ini tadi udah kita buka ya. Ini yang udah rusaknya. Ini yang kebakar tadi. Kelihatan hitam ya sahabat. Ini udah kita buka. Nah, kita akan coba pasangkan si lampu LED yang tadi. Tapi sambil kita lihat ya, ngadepnya itu ke mana, negatif positifnya. Ayo, jangan sampai ketukat. Biasanya ini ada tanda ya sahabat nih. Di sini berarti ada tanda nih, ada garis di sini. Ini ya pojokannya, berarti dia agak nggak ada pojoknya. Oke, kita akan coba cari tandanya tadi. Nah, ini tandanya sahabat. Kita akan perbesar. Nah, tanda garisnya itu ini ya sahabat. Aduh, burak sahabat. Dulu. Nah, ada garis tandanya ini. Ini berarti pojoknya sahabatnya. Kita akan coba memanaskan. Kita akan panaskan. Biarkan dulu ya sahabat, sampai dia panas dulu. Sampai
panas. Udah terasa panas nih ya. Ini ada pojokannya di sini ya sahabat, daerah sini. Tadi ngadepnya pojoknya sebelah sana, tinggal kita tempelkan di sini sahabat, yang lurus ya sahabat, yang lurus sambil kita tahan. Biarin aja ya sahabat ya, jangan ditekan-tekan, nanti juga dia nempel dengan sendirinya. Yes. Lumayan susah sahabat. Dipasin. Ini tadi pojoknya yang sebelah sini sahabat ya, ngikutin, jadi ada pojokannya beda dengan sisi pojok yang lain. Oke, sudah menempel. Awas hati-hati ya sahabat, ini masih dalam proses pendinginan, jadi kita angkat dulu, jangan sampai dibalik atau dimiringin, nanti akan jatuh lagi karena si timahnya itu belum kering betul ya sahabat. Nah begitu caranya sahabat ya. Kita akan coba tes ini udah nempel apa belum. Aduh sahabat, masih basah, masih panas. Kita tunggu sampai kering, lumayan lama ya sahabat, kita tunggu sampai kering. Nah kita coba tes. Nah sahabat, ini dia udah menempel dengan sempurna sahabat, tinggal kita pasangkan ke yang lainnya sahabatnya. Udah kencang, udah kagak copot lagi. Ini berarti udah nempel dengan sempurna ya sahabat. Oke, demikian aja tutorialnya bagaimana cara mencabut lampu LED SMD dan cara memasangkannya kembali. Demikian ya sahabat, jawaban atas komen saudara siapa gitu di LD yang mengatakan bahwa tidak akan kuat. Tapi sebenarnya kalau misalkan lampu LED semodel Philips dengan di jumper aja itu dia akan kuat lama ya sahabat. Tapi kalau untuk lampu-lampu yang biasa, yang abal-abal, yang merek-merek Cina itu biasanya nggak kuat lama. Oke, demikian tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar menambah semangat Kurnia Channel untuk membuat tutorial yang berguna bagi rekan-rekan sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.